Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya semuanya? Ya, saya harap semuanya dalam kondisi baik, semuanya dalam kondisi sehat. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersyukur ya, kita bisa berjumpa kembali dalam program pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman Surabaya. Pada saat ini, tema yang akan kita diskusikan bersama yaitu persembahan kok banyak banget. Nah, ini merupakan topik yang sangat menarik bukan? Karena berbicara mengenai persembahan. Nah, di sini tentunya saya tidak sendirian. Saya bersama dengan seorang narasumber kita, yaitu Kak Sintike. Halo Kak Sintike. Halo Kak Elsa. Kak Tike, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik, sehat-sehat. Kak Elsa, gimana kabarnya? Puji Tuhan, Puji baik Tuhan. juga. Iya, puji Tuhan, oke. Oke, bersyukur ya Kak Tike hari ini keadaannya baik. Nah, sekarang kita mau mulai topik kita, namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan mengizinkan kami ada sampai saat ini. Di saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar mengenai persembahan. Tuhan tolong setiap kami agar kami dapat mengerti apa itu persembahan. Dan juga berkati Kak Sintike yang sebagai narasumber yang akan memberikan materi ini. Tuhan juga berikan hikmat supaya dapat menolong setiap kami agar kami dapat memahami persembahan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kak, Ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih, mengenai topik ini, mengenai topik persembahan nih kan, ya. ada baiknya jika kakak ini tolong jelaskan gitu, terlebih dahulu kepada kita semua, Ya. apa itu persembahan, maknanya apa gitu loh, dalam Alkitab khususnya ini. Ya, topik yang sangat menarik ya Bapak Ibu. Persembahan kok banyak banget gitu ya. Tapi sebelum kita lebih jauh ya Kak Elsa dan juga Bapak Ibu yang saat ini nonton lewat YouTube ini, tayangan hari ini, kita mesti tahu dulu nih makna persembahan di dalam Alkitab. Nah, sebenarnya salah satu unsur penting di dalam peribadahan orang Kristen itu pengumpulan persembahan atau yang biasa kita sebut juga dengan yang namanya kolekte. Nah, dalam bahasa Latin sebenarnya cara pengucapannya juga nggak jauh-jauh Kak. Kalau kita bilang kolekte ya, mereka Iya, bilangnya betul. kolekta Oh, gitu. kolekta. Ya, jadi itu bisa diterjemahkan sumbangan untuk makan bersama, pengumpulan, rapat, dan juga sidang. Nah, dalam liturgi sendiri gitu loh, kolekta itu juga menunjuk pada persekutuan orang beriman yang tidak hanya memberi sesuatu dari diri sendiri kepada orang lain, tapi tujuannya juga untuk mempererat persatuan dan juga persaudaraan. Nah, oleh karena itu, pemberian persembahan itu diwarnai dengan doa syukur atas anugerah yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita terima, dan juga atas kesempatan untuk berbuat baik dengan meneruskan anugerah itu kepada orang lain yang membutuhkannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa persembahan itu adalah ekspresi syukur umat yang menanggapi kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kehidupannya. Dan hal ini juga menjadi pengingat buat kita semuanya, bagi kita umat Tuhan, bahwa keberadaan, keselamatan hidup kita itu sungguh-sungguh bergantung pada kuasa pemeliharaan Tuhan, bukan bergantung pada diri kita sendiri gitu loh. Nah, sebagai pencipta, Allah itu terus-menerus menyatakan pemeliharaannya kepada umat manusia, bahkan mengaruniakan mahkota kemuliaan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara juga bisa membaca di Mazmur 86 ayat 8 dan 7. Gitu Kak Elsa, itu makna persembahan dalam Alkitab. Nah, lebih jauh kita mesti lihat nih. Ya, sebagaimana yang kita ketahui kan Alkitab itu ada PL dan PB. Nah, Ya, kita mesti betul. lihat kan persembahan dalam PL itu kayak gimana sih gitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, sejarah munculnya istilah persembahan dalam Alkitab itu pertama kali tertulis ketika Kain dan Habil memberikan persembahan kepada Allah. Ingat ya, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kita tahu bahwa Kain dan Habil ini beda pekerjaan, beda profesi ya. Keduanya memberikan persembahan berdasarkan hasil yang mereka dapatkan. Nah, sebagai seorang petani, ya tentu si Kain itu mempersembahkan hasil bumi. Tapi si Habil yang berprofesi bekerja sebagai seorang penggembala, dia mempersembahkan
anak sulung kambing dombanya. Nah, siapa yang diterima? Habel kan? Allah menerima persembahan dari Habel. Sebenarnya yang membuat persembahan itu diterima bukan soal si Kain kasih hasil bumi, Habel kasih anak sulung kambing domba. Tetapi yang jadi intinya adalah persoalan batin keduanya ketika mereka mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Allah berkenan gitu ya. Berkenan atas persembahan dan juga ucapan syukur hanya kalau umat itu sungguh-sungguh berusaha hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, kita mesti perhatikan juga gitu loh. Istilah persembahan di dalam Perjanjian Lama itu erat kaitannya dengan pengorbanan. Ya, erat kaitannya dengan pengorbanan. Kalau kita menengok kembali kehidupan para tokoh Perjanjian Lama, kita dapat menemukan kalau persembahan itu adalah wujud ibadah mereka kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar memberi loh ya, mempersembahkan sesuatu, tapi itu wujud ibadah kepada Tuhan. Tokoh yang terkenal ketika keluar dari air bah adalah Nuh, ya kan? betul. Nah, si Nuh ini mempersembahkan korban bakaran pasca air bah, kemudian Abraham juga kan? Abraham juga mempersembahkan korban kepada Tuhan setiap kali dia berpindah tempat. Nah, oleh karena itu persembahan itu juga dapat dimaknai dengan memberikan bakti diri atau pembaktian diri, penyerahan diri, penghormatan, pengabdian, atau meminta perlindungan dari seseorang yang dianggap lebih kuat dari dirinya sendiri. Nah, baik Nuh dan juga Abraham gitu ya, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan itu karena mereka sadar, oh ya Tuhan itu sudah pelihara hidup kami dan keluarga kami. Dan pada akhirnya kami mau menjadikan persembahan itu sebagai wujud nyata ibadah kepada Tuhan. Nah, sebenarnya itu juga ditekankan di dalam Ulangan pasal 16 ayat 16 sampai 17. Itu di situ ya Kak Elsa ya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ Tuhan mengundang umat untuk datang menghadap hadiratnya tidak dengan tangan yang hampa. Ya, umat dapat membawa hewan, apakah itu lembu atau domba yang terbaik, tidak cacat, tidak bercela gitu ya, sebagai korban persembahan. Nah, artinya kalau umat diminta membawa persembahan yang seperti itu, berarti kan umat harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Persembahan itu harus dikhususkan terlebih dahulu gitu loh. Nah, oleh karena itu Tuhan memerintahkan umat untuk memberikan korban persembahan. Salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki relasi umat dengan Tuhan. Ya, karena itu dalam mempersembahkan korban kepada Allah itu harus disertai dengan yang namanya pertobatan. Jadi bukan sekedar aku memberi, tapi ada sesuatu yang aku lakukan di kemudian hari supaya hidupku lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Apakah itu korban penghapus dosa atau penebusan salah? Intinya pada saat itu umat itu wajib mengakui segala pelanggarannya. Ya. Sebab ada tertulis begini. Di dalam Imamat pasal 5 ayat 5 sampai 6 Kak Elsa ada tertulis begini. Jadi apabila ia bersalah dalam satu perkara, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Nah, dengan demikian dari Imamat pasal 5 ayat 5 sampai 6 kita tahu bahwa umat itu dikasih ketegasan bahwa kematian binatang yang dikorbankan itu melambangkan penghapusan relasi yang telah rusak antara umat dengan Tuhan ya. Atau bisa juga disebut sebagai lambang penyerahan diri umat kepada Allah dengan disertai terima kasih dan hidup setia kepadanya. Jadi kayak gitu Kak Elsa di dalam Perjanjian Lama ya. Oke, siap-siap Kak. Berarti ini yang Perjanjian Lama ya? Yang Perjanjian Lama ada ya memang beberapa tokoh dalam Perjanjian Lama kan juga melakukan itu gitu loh. Iya benar sekali. Nah terus juga itu juga salah satu perintah yang diberikan Tuhan melalui Musa supaya bangsa Israel melakukan perintah itu. Nah kemudian bagaimana di dalam Perjanjian Baru? Nah jelas ada perbedaan ya. Dalam Perjanjian Baru ya persembahan itu tidak lagi dilakukan dengan mempersembahkan binatang sebagai korban. Karena apa? Kita kembali lagi kita ingat betapa besar
karya pengorbanan Kristus di kayu salib, Yesus Kristus sudah mengorbankan dirinya sendiri. Nah, melalui pengorbanannya itulah manusia kembali diperdamaikan dengan Allah. Dan inilah yang sebenarnya melandasi dan menentukan bagaimana orang Kristen memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, pertama, yang jelas kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu sebagai respon atas pengorbanan Kristus, dan orang-orang Kristen di abad pertama itu juga turut serta mengambil bagian di dalam pelayanan Kristus melalui persembahan yang diberikan. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6, orang percaya umat Tuhan itu membawa persembahan dalam bentuk makanan, dalam bentuk uang. Supaya apa? Supaya orang-orang yang berkekurangan itu bisa ikut makan di rumah. Jadi istilahnya ada kehidupan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang kuat menanggung yang lemah gitu. Nah, perbedaan pemahaman tentang persembahan oleh gereja di abad pertama seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul jelas menunjukkan hal yang berbeda dibandingkan dengan persembahan pada ibadah-ibadah agama Yahudi. Karena apa? Pada ibadah-ibadah agama Yahudi, persembahan itu sifatnya kultus dan ritual. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara dan juga Kak Elsa, kita dapat melihat bahwa persembahan orang-orang Kristen di dalam perjanjian baru itu adalah partisipasi, juga dukungan di dalam pelayanan Kristus untuk apa? Untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia dan sesama, dan itu dilakukan dengan tulus ikhlas. Misalkan orang punya apa? Itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan bersama, dibagi-bagikan untuk kepentingan bersama, yang kuat menanggung yang lemah. Dan itu berdasarkan kasih Kristus yang sudah mereka rasakan, yang sudah mereka terima. Nah, sebagai contoh juga kita juga dapat temukan pada cerita tentang seorang janda miskin yang memberi persembahannya gitu. Oh iya, betul. Orang yang di luar itu ya, orang yang mungkin punya kemampuan yang lebih dari si janda itu akan memberi yang banyak gitu ya, dengan tujuan atau motivasi-motivasi tertentu. Tapi si janda miskin ini memberi dari apa yang dia miliki, bahkan itu sepenuhnya kan. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, pada zaman Rasul Paulus. Nah, itu orang Kristen dinasehati bahwa persembahan itu juga tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadah yang sejati. Ya, kita tahu lah ya ayat ini di dalam Roma pasal 12 ayat 1, ayat yang sudah sangat tidak asing, familiar buat kita semua. Jadi kata tubuh di dalam Roma pasal 12 ayat 1 itu bukan dalam artian fisik aja. Ya, tapi juga berbicara tentang hati, berbicara tentang jiwa, dan juga akal budi manusia. Oleh karena itu persembahan yang hidup itu merupakan suatu pengorbanan diri sepenuhnya kepada Allah. Mempersembahkan seluruh kehidupan itu merupakan tindakan yang menyenangkan Allah. Jadi bukan soal uang. Tapi segala kemampuan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu juga kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Nah, jadi kayak gitu, lengkap gitu kan? ya, iya. Bukan soal kasih, ini aku punya apa tak kasih. Enggak kayak Iya. gitu. Tapi apa ya? Ungkapan syukur Tuhan sudah beri apa untuk aku, dan aku mau mewujudkannya sebagai saksi Allah, dan hidupku memuliakan nama Tuhan itu sebenarnya Iya, iya, gitu. benar. Jadi dapat kita pahami bersama bahwa persembahan itu merupakan satu ungkapan syukur gitu ya, Kak. Iya, betul. Ungkapan syukur kita kepada Allah gitu, karena betul. kasih-Nya yang begitu besar kepada Iya, kita semua. betul. Oke, nah berbicara mengenai persembahan ini sendiri, saya ini memperhatikan gitu ya, memperhatikan di GKI gitu kan, khususnya GKI ada begitu banyak jenis persembahan. Ya. Banyak banget kalau saya perhatikan, mulai dari persembahan biasa, kantong putih, sampul penyangkalan dosa, penyangkalan diri, ya. gitu ya, sampul bulanan, bahkan juga ada sampul syukur tahunan, Natal dan lain-lain sebagainya. Nah, Kak, mengapa ada begitu banyak jenis persembahan gitu? Apa maksudnya dari setiap jenisnya ini? Mungkin Kakak bisa tolong bantu jelaskan gitu kepada kami gitu, agar kami tuh paham gitu. Iya begini, kok banyak banget gitu ya. Mungkin apalagi kalau anak-anak yang remaja, pemuda, apa tuh kok banyak banget gitu, ada sampul bulanan, persembahan syukur apa. Nah, mari kita
perhatikan satu persatu ya. Oke, Kak. Cermati satu persatu. Memang di dalam peribadatan ya, di dalam peribadahan itu kita menemukan ada berbagai jenis persembahan yang diberikan. Di antaranya yang pertama sampul bulanan ya kan. Sampul bulanan kalau di GKI itu bukan persepuluhan karena sampul bulanan itu tujuannya tidak terikat pada prosentase tertentu ya. Sebab memang di GKI itu tidak ada ketentuan mengenai persepuluhan sehingga kita tidak diwajibkan memberi persembahan dengan jumlah tertentu seperti persepuluhan. Nah, saya nggak bahas ya tentang persepuluhan itu apa, itu karena kan itu sudah dibahas di PA sebelumnya, Oh iya, itu ya, betul, episode betul. sebelumnya supaya nggak ketumpuan ini materinya gitu ya. Supaya kita lebih fokus ke ini aja persembahannya secara umum, secara Oke. general gitu ya. Nah, jadi seperti itu sampul bulanan. Jadi tidak terikat pada prosentase tertentu. Nah, kemudian yang kedua tadi Kak Elsa bilang persembahan biasa. Nah, saya lebih Iya. tepatnya menyebut begini, persembahan syukur dalam ibadah rutin. Iya, Ya, misalkan betul ya. di kebaktian minggu ya, atau mungkin di kebaktian sektor juga, di KD sektor tuh. Nah, itu juga dilakukan di kebaktian umum 1, 2, 3, 4 anak remaja gitu kan ya. Nah, sebenarnya persembahan syukur dalam ibadah rutin itu adalah persembahan rutin yang biasa dilakukan dalam kegiatan peribadahan. Nah, persembahan itu dikumpulkan, dikelola oleh majelis jemaat untuk menunjang kebutuhan gereja, biaya operasional ya. Gereja ini bisa ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terus juga gereja ini sampai dengan hari ini bisa dapat melakukan berbagai kegiatan juga karena dukungan umat yang sangat mengasihi Tuhan ya kan, yang mau supaya gereja ini mengalami pertumbuhan baik di dalam dan luar gitu ya. Kemudian sampul penyangkalan diri. Nah, sampul penyangkalan diri ini ya sebagaimana yang kita ketahui ya Kak Elsa juga Bapak Ibu Saudara, menyangkal diri itu adalah tindakan meninggalkan atau mengabaikan yang menjadi keinginan diri sendiri ya. Misalkan ya contoh yang paling nyata gitu ya, misalkan apa ya, suka ngomongin yang jelek tentang orang lain. Oh, di momen-momen itu ya, misalkan menjelang prapaskah atau menjelang paskah itu ya, orang belajar untuk menyangkal diri, melatih kehidupan kita sebagai orang beriman untuk tidak memperkatakan yang buruk, tapi memperkatakan yang baik, dan itu jadi berkat buat orang lain. Jadi bisa dikatakan begini, sampul penyangkalan diri itu dilakukan kita supaya sebagai upaya latihan iman dalam rangka menghayati pengorbanan Kristus. Itu tentang sampul penyangkalan diri. Kemudian ada juga kantong putih gitu ya. Apalagi sih kantong putih gitu ya kan. Nah, mungkin apa sih kok ada kantong putih, kok ada sampul biasa itu ya. Nah, sebenarnya kantong putih itu adalah persembahan yang dikumpulkan untuk agenda khusus. Contohnya misalnya seperti bencana alam. Kalau ada Betul. bencana banjir, gempa bumi, tsunami ya toh, terus gunung meletus, terus mungkin untuk kita mendukung pelayanan misi dan juga pendidikan ya. Dalam hal ini sebenarnya umat diajak untuk menghayati jati dirinya sebagai gereja. Nah, kita perlu ingat ya Bapak Ibu bahwa salah satu tugas kita sebagai gereja itu adalah menyampaikan berita keselamatan dan kasih Allah yang juga dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Karenanya gereja perlu memahami bahwa gereja itu perlu menghadirkan damai sejahtera bagi sekitarnya. Nah, istilahnya kita sebagai gereja itu menggarami kehidupan umat manusia. Nah, ketika terjadi bencana alam tentu ya kan kita nggak mungkin bencana alam ya wis biarin gitu kan, nggak mungkin kan. Sebagai seorang manusia kita terus prihatin ya kan, dan kita tidak menjadi umat yang pasif. Ada sesuatu yang kita kerjakan, ada upaya yang kita lakukan untuk menghadirkan kehidupan yang jadi berkat untuk orang lain. Nah, itu tentang yang kantong putih gitu ya. Putih ya. Kemudian ada juga sampul syukur tahunan. Nah, biasanya Bapak Ibu dan juga Kak Elsa, sampul syukur tahunan itu adalah pengucapan syukur atas berkat yang diberikan Tuhan sepanjang tahun atau melatih umat untuk mensyukuri perjalanan pelayanan dinamika gereja selama setahun. Nah, biasanya sampul syukur tahunan ini akan diberikan bersamaan dengan kebaktian Minggu Advent yang pertama, gitu ya. Kemudian ada lagi tadi Kak Elsa bilang
sampul Natal, ya. Sampul Natal. Jadi kalau sampul Natal itu adalah persembahan yang diberikan umat untuk memperingati kelahiran juru selamat, di mana Kristus itu lahir, terus juga hadir melawat umat, memberikan damai sejahtera, sukacita, pengharapan. Jadi melalui sampul Natal ini bukan sekedar peristiwa bersejarah. Jadi Natal itu bukan sekedar peristiwa bersejarah, tetapi kita memaknai bagaimana Kristus itu lahir di dalam hidup kita, dan kita belajar peka akan penyertaan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Kita memberikan yang terbaik. Ingat kan bagaimana orang Majus itu memberikan persembahan kan, emas, kemenyan, dan mur. Ya walaupun mereka memberikan persembahannya itu tidak pada saat Yesus lahir, tapi penafsir kan berkata sekitar kurang lebih ya diperkirakan 2-3 tahun setelah kelahiran Yesus mereka baru berjumpa dengan Yesus, dan mereka memberikan persembahan, dan itu enggak setengah-setengah loh mereka beri. Mereka memberi yang terbaik. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu sebagai umat Tuhan, ketika kita memberikan persembahan melalui sampul Natal, di situ kita bukan hanya mengingat bahwa oh yo wes berarti setahun sekali saya memperingati Natal dan itu bersejarah, bukan hanya seperti itu, tapi kita memaknai bahwa oh ya Tuhan Yesus itu sudah hadir di dalam hidup saya, dan saya harus belajar peka, bersyukur untuk penyertaan kehadiran Allah dalam hidup saya. Jadi kayak gitu Kak Elsa. Oke, sip. Makasih banyak Kak ini untuk penjelasan dari setiap jenis-jenis persembahan nih. Lalu bagaimana sikap kita atau penghayatan kita terhadap persembahan tersebut? Jangan sampai nih dalam tanda kutip kita berpikirnya oh ini berarti wajib nih harus kita lakukan ini. Sampai pada akhirnya nih kita harus mengeluarkan uang. Wah, pokoknya ini aku harus berikan persembahan. Terus dalam kondisi ini perekonomian lagi tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Nah, takutnya kan tindakannya ya udahlah kalau gitu saya melakukan tindakan lain. Contohnya nih amit-amit ya. Kayak mencuri gitu supaya bisa berikan persembahan. Iya, ini betul. katanya persembahan satu hal yang wajib kan takutnya salah ini kan. Jadi bagaimana sikap atau penghayatan yang baik gitu terhadap persembahan tersebut? Iya, memang betul yang dikatakan Kak Elsa. Jangan sampai kita melakukan hal yang tidak baik untuk dengan dalih untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu juga tidak berkenan kan di hadapan Tuhan. Pada prinsipnya begini Bapak Ibu dan juga Kak Elsa ya. Persembahan itu bukan beban. Persembahan bukan hutang. Persembahan itu bukan iuran. Persembahan itu bukan sumbangan. Wes aku nyumbang segini. No gitu ya. Atau mungkin dilakukan dengan keterpaksaan. Di dalam penghayatan iman Kristiani, persembahan kepada Tuhan itu sesuatu yang kudus. Sesuatu yang sakral. Sebab sekali lagi persembahan ini ditujukan kepada siapa sih? Ya ditujukan kepada Tuhan yang sudah menciptakan, menopang, memelihara ciptaannya. Nah, kedua, persembahan ini harus lahir dari hati yang tulus. Bukan untuk, mohon maaf ya, nyuap Tuhan atau untuk mendapatkan motivasi tertentu. Oh, saya mau kasih persembahan buat Tuhan supaya nanti anak saya bisa kuliah di kampus ternama gitu ya. Atau mungkin saya persembahan supaya saya dilancarin lah kerjanya. Dapat berkat yang banyak gitu ya. Dapat berkat yang banyak. Ingat bahwa dasar kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan ya karena pengorbanan Kristus yang sudah kita alami dan sudah kita rasakan gitu. Bukan untuk menyuap Tuhan. Tuhan kok disuap. Yang berkehendak penuh di dalam hidup kita kan Tuhan, Dia yang berdaulat. Kita mau apa, kita bisa apa kan gitu loh. Nah, selain itu seperti yang saya sempat singgung di bagian awal gitu loh. Persembahan yang diberikan oleh umat itu adalah penyataan kasih kepada Allah dan sesama. Dan kita diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan jemaat. Ingat, kita ada bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi kita hadir untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Nah, itu sikap atau penghayatan terhadap persembahan. Ya jangan sampai lah. Gini sih. Kalau memang dah ada, jangan diada-adakan. Pasti nanti ada berkatnya sendiri kok untuk memberikan. Atau daripada suami istri uring-uringan ya, atau nominalnya nggak sama, duduk berdua ya kan, dibicarakan. Kita mau mempersembahkan seberapa, yang penting sukarela. Jangan sampai suami kasih begini, istri nggak tahu, akhirnya uring-uringan di rumah. Istri kasih sekian, suami kasih berapa, uring-uring aja nggak jadi berkat akhirnya kan. Iya betul. Nggak jadi berkat gitu ya. Atau mungkin Kak Elsa ingat nggak waktu dulu sekolah minggu kita diajarin apa kalau sama guru sekolah minggu ya, kakak sekolah minggu ketika kita beri persembahan? Apa ya Kak?
uangnya apa masa dikruk-kruk? Oh enggak, berikan Enggak yang kan? terbaik ya. Beri yang terbaik. Ya, berapapun nominalnya, cara kita memberikan pun itu juga diajarkan kan dari Oh dulu iya sama guru betul. sekolah minggu. Iya. Tolong ya dilipat yang rapi, Iya, ya betul, kan? betul. Mau uang baru, uang lama, yang penting kan cara kita. Nah, itu juga sebenarnya mungkin alah cuma persembahan aja lah kok kayak begitu. Tapi ini kan juga kita memberikan sesuatu yang baik. Bayangkan ya kalau kita dikasih mohon maaf ya dikasih sangu sama orang. Terus dilempar begini itu gimana? Iya sih. Iya sakit karena hati ini sih. buat Tuhan loh, Iya, buat betul, Tuhan gitu. Kadang hal-hal yang teknis pun juga kita perlu pikirkan. Kalau dulu mungkin anak-anak diajarin, saya ya waktu kecil diajarin, itu ya dilipat yang rapi ya. Ini kita kasih buat Tuhan. Mau uang lama, uang baru, cara kita memberikan pun juga cara yang baik, yang berkenan buat Tuhan gitu ya. Gitu sih Kak Oke, Elsa. siap. Terima kasih banyak nih Kak. Iya. Jadi kita tahu nih bagaimana sikap yang baik memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Nah, Kak, ini ada beberapa pertanyaan nih yang coba saya kumpulkan gitu dari beberapa orang yang memberikan. Nah, ini yang pertama ya, Iya. yaitu semua persembahan kan pada intinya adalah ekspresi syukur atau ungkapan syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Benar begitu betul, kan Kak? betul. Nah, oke. Jika demikian, mengapa harus menggunakan jenis sampul persembahan yang berbeda-beda? Gitu Kak. Kenapa Kak? Tapi tadi kan udah Kakak jelasin ya, tapi nggak apa-apa lah. Kakak coba jelasin lah sedikit gitu. Alasannya kenapa gitu? Iya, mungkin kadang mikir, alah atau persembahan ya wis pada intinya masuk kantong gitu Iya, kan. benar sekali, masuk Kak. kantong. Kenapa kok enggak kok pakai dibeda-bedain toh pada intinya juga buat Tuhan. Bapak Ibu, kegiatan gereja itu meliputi program rutin dan khusus. Kita ngomongin yang teknis ya Kak ya ini ya. Nah, pembedaan jenis sampul persembahan itu akan memudahkan administrasi gereja. Oh, begitu. Jadi kan otomatis majelis sudah membuat pos sendiri-sendiri kan. Ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Lah kalau dicampur ya mumet juga loh untuk Oh iya benar sekali, Kak. pengaturan debit kreditnya itu kan. Kayak gitu kan, yang bagian keuangan pasti pusing ya. Jadi kalau pembedaan jenis sampul persembahan itu juga memudahkan administrasi yang ada. Selain itu umat juga diajak untuk mengambil bagian dalam pergumulan gereja atau kebutuhan khusus lainnya. Kayak gitu sih Kak Elsa. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak nih. Pertanyaan kedua nih. Apakah persembahan dapat disebut sebagai hutang? Nah, jika tidak bisa diberikan di minggu pertama atau di awal bulan gitu. Ini maksudnya gimana Kak ini? Kok tanda kutip hutang gitu ya? Hutang gitu Iya. ya. Kadang gini ya. Kita mikir bahwa waduh, aku nggak bisa datang nih di minggu pertama. Aku kayak ngerasa punya utang nih. Harusnya kan misalkan sampul bulanan ya bisa dikumpulin di awal bulan gitu. Saya nggak bisa datang gimana? Nah, sekali lagi persembahan itu bukan hutang atau bukan sekedar nama kita itu ada di daftar nama itu gitu. Bukan sekedar itu aja gitu. Persembahan itu bukan hutang, persembahan itu bukan iuran juga gitu ya. Untuk masuk di dalam daftar nama-nama tertentu enggak ya. Bukan sekedar itu. Tapi persembahan itu sifatnya sukarela, sifatnya kesadaran diri. Nah, misalkan begini, ada beberapa penyebab seseorang tidak bisa memberikan persembahan di awal bulan ya. Misalkan sampul bulanan di awal bulan, atau mungkin sampul syukur tahunan di Advent pertama, Advent ke-1 gitu ya. Kan banyak hal ya kan, yang bersangkutan sedang sakit, luar kota, ada halangan lainnya yang kita nggak pernah tahu ya kan. Ini mana kita tahu tiba-tiba di tengah jalan ban mobilnya meletus atau ban motornya ada apa-apa kan nggak ngerti kayak gitu-gitu kan nggak ngerti itu loh. Nah, persembahan itu bisa dilakukan di minggu berikutnya ya. Dapat dilakukan di minggu berikutnya dengan catatan bahwa itu bukan berhutang ya. Sesuatu yang aku persembahkan untuk Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kayak gitu Kak Elsa. Oke, jadi memang segalanya harus dipersiapkan dari hati ya. Betul. Bukan karena saya nggak hadir minggu pertama jadi saya Saya ngutang berhutang. ya. Jadi minggu depan tapi enggak ya, memang Iya. kita sudah persiapkan itu dari jauh hari. Jadi kalau memang nggak bisa di minggu pertama ya udah nanti kita bisa memberikan di minggu kedua seperti itu ya Kak. Iya. Oke, Betul. ya Kak, apakah diperbolehkan nih jika tidak mengikuti ibadah tapi titip persembahan kepada anggota keluarga atau mungkin sesama orang percaya gitu, ketika dia pergi ibadah lalu kita titip gitu, gimana Kak? Diperbolehkan apa nggak sih Kak? Sebenarnya Bapak Ibu bukan soal boleh atau tidak boleh. Yang pertama kita perlu melihat bagaimana kondisi yang bersangkutan.
Nah, misalkan begini ya, orang-orang yang dilayani perjamuan kudus keliling, kalau mau kasih persembahan kan ya dengan kondisi yang tidak memungkinkan ya nggak mungkin kan? Ya, itu bisa dititipkan, titip persembahan. Nah, di masa pandemi, di waktu pandemi, di zaman pandemi, gereja juga menyediakan layanan pengambilan persembahan di rumah bagi umat yang terbatas dalam kondisi tertentu. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa kita dalam kondisi sehat, kondisi yang fit, kita masih bisa beribadah, why not? Kenapa enggak gitu ya, kita datang beribadah, kita memuji memuliakan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan persembahan. Bukan soal boleh atau tidak boleh, tetapi bagaimana kondisi kita. Kalau kondisi kita wis bener-bener nggak bisa gitu ya, wis mau jalan aja sudah nggak bisa. Atau mungkin sakit-sakit yang dalam tanda kutip, yang memang dia nggak bisa keluar rumah. Ya bagaimana lagi, itu kan ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak tahu. Nah tapi kalau kita kondisinya bisa, nih ya kita datanglah beribadah. Gitu. Oke, Heeh. itu ya. Jadi bukan Heeh. masalah boleh atau tidak bolehnya gitu ya, tapi Heeh. harus memang lihat kondisinya dulu gimana ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, Kak, persembahan itu kan tadi kita sudah bilang pertama bahwa itu adalah ucapan syukur nih. Mm-mm, mm-mm. Jika ada persembahan khusus, mengapa ya gereja itu tidak mengatur sendiri? Mm-mm. Mengapa gereja tidak mengambil dari persembahan yang sudah ada gitu? Mm-mm. Mengapa MJ itu menggerakkan ada persembahan khusus gitu? Nah ini tolong dong Kak, Heeh. dijelaskan dikit lah Kak, supaya kita tuh Mm. tahu gitu. Heeh. Soalnya kadang-kadang ya salah dipahami gitu. Heeh. Apalagi nih kalau nggak ngerti ya Mm-mm, maksudnya apa mm-mm. gitu. Iya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, ketika kita sudah memberikan persembahan yang rutin, tapi kok ada persembahan khusus. Sebenarnya apa sih tujuan majelis jemaat itu menggerakkan umat untuk ada persembahan khusus? Iya, begini sebenarnya. Ini cukup panjang, tapi tidak mengapa ya, kita perlu sedikit memahami gitu ya. Kita perlu ingat sejenak jati diri kita itu gereja. Ya, seringkali penggunaan istilah gereja atau penggunaan kata gereja itu menunjuk pada sebuah bangunan atau rumah ibadah atau tempat persekutuan. Sebenarnya nggak salah ya kan, nggak salah kok, memang benar, tapi perlu dilengkapi ya. Saya katakan perlu dilengkapi. Gereja itu ada karena karya keselamatan yang sudah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan sebagaimana yang kita ketahui di dalam perjanjian baru, kata gereja itu berasal dari bahasa Yunani eklesia, ya, yang dapat diartikan dipanggil untuk keluar. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang ditulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, saya bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gereja itu siapa? Ya kita sendiri, saya, Kak Elsa, Bapak Ibu Saudara gitu ya. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Ini berarti gereja adalah umat Allah yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia dan dibawa masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Supaya apa? Supaya kita menyatakan karya baik Tuhan dimanapun kita berada. Nah, untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk menghadirkan damai sejahtera Allah, yakni keselamatan juga gitu kan, gereja itu harus mengalami yang namanya pertumbuhan, ya, pertumbuhan baik ke dalam dan keluar. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama yang pertama tentang pertumbuhan ke dalam. Artinya gereja itu mau terus mereformasi dirinya, membenahi dirinya secara terus-menerus, membina diri untuk hidup di dalam persekutuan kasih Kristus. Jadi umat itu bisa saling membagi-bagikan karunia dan berkat-berkat kehidupan supaya apa? Supaya saling melengkapi satu sama lain. Ya kan? Supaya saling melengkapi satu sama lain dan juga saling membantu mereka yang berkekurangan. Nah, di sini di dalam hal pertumbuhan ke dalam, umat itu juga belajar untuk rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri, tidak menjadi orang yang egois. Nah, kemudian yang kedua, pertumbuhan keluar. Artinya gereja belajar menggarami dunia dengan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat sekitar, berpartisipasi penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kita tinggal di mana ya kita mendoakan, mensupport negara kita gitu. Oleh karena itu mengapa kok majelis jemaat menggerakkan ada persembahan khusus gitu. Jelas hal ini untuk mengingatkan jati diri kita sebagai gereja, di mana umat itu perlu mengambil bagian di dalam berbagai pelayanan yang ada.
Ketika ada kebutuhan-kebutuhan gereja yang membutuhkan dukungan khusus, disitulah umat dapat mengambil bagian dengan penuh syukur, bukan keterpaksaan. Nah, gereja membutuhkan dukungan dari setiap umat supaya apa? Supaya komunitas itu makin bertumbuh, mengembangkan karunia yang Tuhan percayakan. Gitu Kak Elsa. Oke Kak, terima Mm. kasih banyak nih. Ini Sama-sama. kiranya dapat menolong jemaat sekalian mengenai pertanyaan-pertanyaan soal persembahan gitu ya. Betul, betul. Oke Kak, ini kan kita udah mau selesai nih. Mm-mm. Nah sebelum akhir ini bolehlah Kak berikan sedikit kesimpulan gitu Mm-mm. dari topik ini kepada kita semua agar kita lebih tambah memahaminya lagi. Mm-mm. Persembahan ya. Kesimpulan ya. Iya betul. Aku memberi karena Tuhan sudah melimpahkan aku dengan berbagai berkat kemurahan. Ya, aku memberi karena hidup dari berkat kemurahan yang Tuhan berikan. Aku memberi untuk Tuhan karena aku mau memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Aku memberi karena aku mau menjadi gereja yang tumbuh sebagai komunitas yang bersatu di dalam kasih Kristus. Oke, wow luar biasa bukan? Penutup yang sangat oke gitu. Jadi kita dapat mengerti bersama-sama bahwa persembahan itu yang dapat kita pahami adalah sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah itu yang harus kita ingat bersama. Jadi persembahan yang kita berikan, jangan kita berikan itu dengan terpaksa. Tetapi harus berikan dari ketulusan hati kita. Berikanlah yang terbaik yang kita miliki. Oke, Kak Tika, Ya. terima kasih banyak untuk Iya, penjelasannya. sama-sama. Terima kasih, ini bisa menolong setiap kita di dalam memahami persembahan itu Iya. sendiri. Nah, Kak, Ya. sebelum kita mengakhiri ini, saya mau minta tolong nih, Kakak pimpin kita dalam doa gitu, Ya. supaya kita semua dapat dikuatkan gitu mengenai persembahan ini. Gitu Kak. Ya, baik. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kami diingatkan kembali tentang makna persembahan. Kami sebagai umat-Mu yang hidup dari berkat kemurahan-Mu, kami diingatkan kembali bahwa kami memberi bukan karena kami bisa, bukan karena kami mampu, tetapi kami memberi karena Tuhan sudah bekerja banyak di dalam kehidupan kami. Secara khusus Engkau sudah memberikan nyawa-Mu sebagai korban yang harum dan berkenan kepada Allah. Dan kami boleh menjadi umat-umat yang menerima anugerah keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah pada kesempatan hari ini, mulai hari ini kami belajar untuk memberi yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Mungkin kami bisa memberikan melalui harta benda yang kami miliki, atau mungkin kami juga bisa memberi melalui semua kemampuan, bakat, talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah ketika kami mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan dan komunitas gereja kami menjadi komunitas yang menjadi berkat. Kehidupan kami bukan untuk diri kami sendiri, tetapi kami hidup untuk menjadi garam dan terang dunia untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke Kak Tika, terima kasih banyak untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati Kak Tika selalu. Terima kasih dan berkati. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak karena telah menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati dan menyertai Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.